Pertama, aku bikin jelly kelapa. Siapkan panci, tuang 1 bungkus ukuran 10 gram Nutrijel kelapa, 50 gram gula, 1 pouch ukuran 65 ml santan instan. Aduk-aduk agar tidak bergerindil. Lalu tuang 400 ml air. Aduk-aduk lagi sampai merata. Lalu masak di atas kompor dengan api sedang sampai mendidih sambil diaduk. Lalu tuang ke wadah, aku gunakan tin foil. Setelah set, ini keruk menggunakan jepitan gerigi seperti ini atau sendok kelapa. Untuk panjang ataupun pendeknya, ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Sisihkan. Lanjut untuk membuat cendolnya, siapkan pan, tuang 50 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 3 sendok makan gula, sejumput garam, dan 400 ml air. Aduk-aduk sebentar. Lalu aku tambahkan pasta pandan, berhubung aku lagi nggak punya daun pandan ya. Tetapi kalau teman-teman ingin gunakan daun pandan, bisa di blender sebanyak 8 lembar dengan 400 ml air, lalu disaring ya. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Masak di atas kompor dengan api kecil sampai mengental dan adonannya ini jadi seperti bubur sumsum gitu ya. Dimasak dan diaduk terus agar merata. Sampai kira-kira teksturnya seperti ini ya. Lalu siapin plastik segitiga, masukkan adonan ke dalam dan diikat. Lalu gunting ujungnya agak besar. Untuk besarnya disesuaikan selera aja ya. Nah, ini penting banget, teman-teman harus siapin mangkuk berisi es batu. Ini airnya air matang ya teman-teman, atau bisa juga air mineral. Selanjutnya ini ada 2 cara. Pertama, bisa digunting-gunting seperti ini. Atau bisa juga gunakan sendok ya. Untuk ukurannya disesuaikan aja ya teman-teman. Aku sih sukanya tidak terlalu besar ya. Nah, setelah selesai semua, aku saring, sisihkan. Berikutnya aku akan buat kuahnya. Siapkan panci, tuang 500 ml air kelapa. Aku pakai hydro coco. Kalau teman-teman ingin gunakan air kelapa asli, bisa gunakan dari 1 buah ya. Lalu tuang 2 pouch kemasan 65 ml santan instan. Dan tambahkan 50-60 gram gula, ini bisa disesuaikan manisnya. Lalu aku hangatkan sebentar, hanya sampai muncul gelembung-gelembung kecil, tidak sampai mendidih banget ya. Setelah dingin, tuang ke wadah. Lalu masukkan jelly kelapa, cendol, aduk-aduk, jadi deh. Beneran ini seger banget, dinikmati dingin, makin nyes rasanya. Oh ya, untuk versi jualan, teman-teman bisa gunakan gelas cup seperti ini atau wadah lain sesuai kebutuhan. Ini ukuran 250 ml, tinggal dituang semuanya, siap dikemas. Cocok banget nih untuk ide takjil atau sekedar ngumpul bareng keluarga maupun arisan. Bikinnya juga mudah, nggak perlu cetakan, cukup dipotong dengan plastik segitiga. Satu resep ini bisa menghasilkan 6 cup seperti ini. Oke, kita langsung siapkan panci. Tuang 50 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula, setengah sendok teh bubuk jelly, ini aku pakai Nutrijel. Tuang 400 ml air, aduk-aduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut aku masak di atas kompor dengan api kecil saja sambil diaduk secara perlahan. Masak terus sampai teksturnya seperti bubur ya. Nah, kalau sudah seperti ini, terus diaduk-aduk aja. Aku gunakan whisker seperti ini. Nah, kalau sudah lembut seperti ini, matikan apinya.
Selanjutnya siapkan 3 mangkuk, jadi adonan cendolnya akan aku bagi 3 sama rata. Selanjutnya beri pasta atau pewarna. Ini aku beri pasta stroberi seujung sendok teh, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Yang kedua, aku beri pasta pandan seujung sendok teh juga, dan aduk sampai rata. Yang ketiga, aku beri pasta taro, aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk pasta ataupun pewarnanya, ini bebas sesuai selera aja ya. Setelah tercampur rata, siapkan plastik segitiga, tuang adonan cendol stroberi, lalu diikat ujungnya, sisihkan. Plastik segitiga yang kedua, tuang adonan cendol taro, ikat ujungnya, sisihkan. Plastik segitiga yang ketiga, tuang adonan cendol pandan, ikat bagian ujungnya. Nah, setelah selesai ketiganya, ini aku samain posisinya, lalu ujungnya aku gunting. Lalu siapkan plastik segitiga yang agak besar ukurannya dari yang ketiga ini. Masukkan ketiganya dan disusun bersamaan. Lalu gunting bagian ujungnya. Untuk besarnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Lanjut siapkan mangkuk berisi es batu dan sedikit air. Lalu tinggal ditekan-tekan aja supaya cendolnya keluar dan gunting seberapa besar yang diinginkan. Jangan lupa guntingnya dicelupin ke air dinginnya juga agar tidak lengket. Nah, selanjutnya tinggal dipencet lagi aja, terus digunting sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, cendol 3 rasa. Berikutnya, aku akan buat kuahnya. Siapkan panci, tuang 1 kaleng susu evaporasi, atau teman-teman bisa juga gunakan santan sebanyak 500 ml ya. 100 gram gula merah, ini aku potong kecil-kecil agar cepat larut. 50 gram susu kental manis, tambahin selembar daun pandan. Kalau teman-teman suka manis, bisa ditambah gula lagi atau susu kental manis ditambah ya. Ini dimasak sambil diaduk-aduk. Nah, kebetulan ini kental banget, jadi aku tambahin 100 ml air. Masak sampai mendidih, matikan api, tunggu sampai dingin di suhu ruang. Selanjutnya aku siapkan wadah, tuang es batu, lanjut cendol 3 rasa, dan kuah yang sudah dingin. Aduk-aduk. Wah, beneran nyegerin deh ini. Untuk kemasannya, ini aku pakai cup tin wall ukuran 150 ml, dan hasilnya lebih kurang sekitar 10 cup tin wall. Wah, nambah lagi nih, ide buat takjil pas puasa nanti. Warna-warni gini jadi unik cendolnya. Dan cendolnya ini nggak gampang putus gitu ya teman-teman. Terus kalau mau warna yang lain, it's okay, sesuai selera aja ya. Dan aku udah nggak sabaran nih mau icipin. Bismillah. Masya Allah, cendolnya lembut banget, pas banget teksturnya, lumer di mulut, ditambah kuah cendolnya yang creamy dan manisnya pas. Alhamdulillah recommended nih teman-teman, kalian harus cobain deh. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.